9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ada sebuah pesan dari Al-Quran, ini jadi keprihatinan kita semua Bang Husin. Ada sebuah ayat di surat Maryam ayat 59 itu Allah menyatakan, ini pesan buat kita semua untuk diwaspadai ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa tabu'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ya, akan muncul satu generasi sesudah mereka, maksudnya sesudah kita ini adalah generasi yang lemah. Adaa'u shalah. Mereka ini menyia-nyiakan salat. Jadi indikator pertama kalau pengen generasi kita ini kuat ya, pertama perhatikan bagaimana salat mereka itu ya. Salat berjamaahnya, membangun disiplin salatnya. Ini penting. Wattaba'u syahawat. Kalau sudah menyanyiakan salatnya, maka yang kedua adalah akan memperturutkan hawa nafsu. Nah, sekarang ini tadi Bang Husin bilang ya, ada yang orang tua menzalimi anaknya dan sebagainya, menelantarkan. Sebaliknya juga begitu. Kriminalitas itu makin mencuat, naik ya grafiknya. Ini memprihatinkan sekali. Jadi nilai-nilai iman, nilai akhlak ini mulai tergerus saat ini. Saya kira itu. Jadi kita perlu perhatikan ayat ini. Kemudian di ayat yang lain misalnya dalam surat 4 ya. Surat An-Nisa ayat 9. Ini Allah juga berpesan kepada kita. Perhatikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah menyatakan hendaklah ada rasa khawatir ya bagi orang tua ini apabila meninggalkan sesudah mereka itu min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah imannya, Bang Husin ya, lemah fisiknya, lemah ilmunya, ya kan, lemah sosialnya dan lain sebagainya, lemah ekonominya. Ini kalau lemah ini, terutama lemah akidahnya, ini sangat berbahaya. Kemudian kan Ustaz, udah ibu ini dari pernikahan ke keluarga lagi nih Ustaz nih. Nah, jadi harapan orang tua untuk anaknya, khususnya orang Jawa gimana Ustaz? Karena Anda sendiri lihat kalau itu ke masjid anaknya, Masya Allah kan, lihat sekarang ini anak-anak asik tiktokan aja, asik jalan-jalan, tapi tarbiyah yang antum berikan, Masya Allah anak-anaknya taat, semuanya santun, Anda lihat. Jadi apa nilai-nilai gimana cara mengembangkannya Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi Bang Husin, seperti ini untuk menjawabnya ini persoalan kita bersama ya, semua masyarakat Muslim dan kami sendiri juga sedang berproses ya ke arah idealnya sebagai keluarga Muslim. Namun demikian tantangannya juga berat ya. Tadi Bang Husin bilang generasi kita sekarang ini seperti dihempas badai, tsunami, gadget ya. Pengaruhnya luar biasa itu. Dari anak kecil, balita sampai tua renta itu semua interaksi dengan handphonenya, banyak waktu terbuang percuma dengan itu. Meskipun sekali lagi kita membutuhkan sarana itu ya untuk edukasi, dakwah, bisnis dan sebagainya. Nah, kalau dalam konteksnya tadi bagaimana harapan dari orang tua kepada anak-anaknya itu, saya kira sama lah semua, baik itu masyarakat di kota maupun di desa, baik itu dari keluarga yang biasa saja maupun terpandang ya kan, dari keluarga yang siapapun dia sebagai orang tuanya barangkali berlaku buruk ya, tetapi dia tidak ingin generasi berikutnya itu generasi yang buruk ya. Orang yang berlaku zalim sekalipun tidak ingin anaknya meneruskan kezalimannya ya kan, pencuri sekalipun begitu. Jadi kepengennya orang tua harapannya bagi siapapun, suku, agama apapun ini, suku, agama apapun, warga manapun, menginginkan generasi berikutnya, anak keturunannya itu lebih bagus dari orang tuanya, kan begitu ya. Nah tentu yang pertama harus digarisbawahi, underline-nya, orang tua harus memberi contoh, menjadi dan memberi, ya, memberi contoh dulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 44 itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri, ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Jadi di sana ditekankan, apakah kamu menyuruh manusia itu untuk berbuat baik sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, maksudnya Al-Qur'an ya.
Jadi maksudnya kita ibda binafsik, menjadi figur teladan dulu. Kita sekarang lagi krisis keteladanan. Nah, karena itu orang tua di rumah, bapak ibu harus menjadi teladan buat anak-anaknya. Jadi ini harus dibangun pertama contoh keteladanan di rumah. Kemudian harapan orang tua tentu anak-anak kita sehat walafiat, ya, punya masa depan yang baik, mereka menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Ini pasti harapan kita semua, meskipun barangkali bapaknya atau orang tuanya tidak terlalu ngerti tentang bagaimana panduan agama, tetapi dia berharap anak-anaknya bisa lebih baik, ya, prestasi agamanya daripada orang tuanya. Begitu kira-kira. Jadi doa kita seperti seringkali kita dengar di dalam surat Al-Furqan ayat 74, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa bagus sekali nih, ya. Jadi wahai Rabb kami, berilah kepada kami, katanya, ya, dari istri-istri kami dan keturunan kami, mereka itu hamba-hamba yang menyejukkan mata, ya, menyejukkan pandangan kita, baik pasangan kita maupun anak-anak kita. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang takwa itu menjadi imam bagi mereka. Ini begitu Bang Husin. Jadi titik tekannya adalah pertama, pendidikan kita bermula dari diri kita sendiri, di rumah kita sendiri, kepada anak-anak kita, ya, kembali kepada rumah kita, ya. Gitu Bang Husin. Jadi kalau seandainya sudah terlanjur orang tua kayak itu, anaknya udah terlanjur nakal, udah lalai dalam kemaksiatan, ini gimana? Wah, ini juga Masya Allah, ya, ini jadi tantangan kita, ya, secara pribadi sebagai muslim, sebagai anggota keluarga, unit terkecil di elemen bangsa, kemudian di masyarakat kita, bahkan sesungguhnya kekuatan kita di rumah-rumah kita di dalam menjaga keutuhan nilai-nilai agama, nilai-nilai kesatuan, ini menjadi modal kita untuk membangun peradaban, ya. Jadi bangsa yang besar itu memang ada sebuah ungkapan, ya, bukan diukur dari megahnya bangunan-bangunan infrastruktur, ya, bangunan-bangunan megah di negeri itu, tetapi dari kekuatan adab bangsa itu. Nah, kalau sudah terlanjur, tadi tanyakan Bang Husin, gimana, ya, kok kondisinya ini kelihatannya kok moralitas, ya, atau akhlak bangsa ini makin keluar dari tujuan kita, ya, penciptaan. Malah ada yang bunuh orang tuanya, ada yang curi uang orang tuanya. Kan parah. Ada yang orang tua bunuh anaknya juga. Sekarang susah kali, ya, Anda lihat yang di berita-berita juga. Iya. Jadi tayangan kita di televisi, mass media cetak elektro itu mengerikan sekarang ini, ya, ciri-ciri kerusakan moral, ya, kerusakan akhlak itu. Maka ini menjadi tanggung jawab kita, ya, baik secara individu maupun juga komunitas, begitu. Terlebih lagi pemerintah, ya, bangsa dan negara ini. Nah, kita perhatikan misalnya siapa yang bertanggung jawab kalau sudah seperti ini. Ya, pertama kalau sebagai kepala keluarga tentu ayahnya, ya, sebagai kepala keluarga. Di dalam Al-Quran itu ada 19 dialog, ya. Dialog itu, ya, antara anak dengan orang tuanya. Nah, orang tua ini ada 14 diantaranya, kalau nggak salah ini antara bapak dengan anaknya, ya. Kemudian ada 3 saja ibu dengan anaknya. Jadi yang dominan di sana, Bang Husin, ternyata peran ayah itu sangat dominan untuk membimbing, mengarahkan, mendidik putra putrinya menjadi generasi yang handal, yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Begitu. Nah, ada sebuah pesan dari Al-Quran, ini jadi keprihatinan kita semua, Bang Husin. Ada sebuah ayat di surat Maryam ayat 59 itu Allah menyatakan, ini pesan buat kita semua untuk diwaspadai, ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa tabu'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ya, akan muncul satu generasi sesudah mereka, maksudnya sesudah kita ini adalah generasi yang lemah. Adha'us shalah. Mereka ini menyia-nyiakan salat. Jadi indikator pertama kalau pengen generasi kita ini kuat, ya, pertama perhatikan bagaimana salat mereka itu, ya. Salat berjamaahnya, membangun disiplin salatnya. Ini penting. Adha'us tabau syahwat. Kalau sudah menyanyikan sholatnya, maka yang kedua adalah akan memperturutkan hawa nafsu. Nah, sekarang ini tadi Bang Husin bilang, ya, ada yang orang tua
menzalimi anaknya, ya, membunuh dan sebagainya, menelantarkan. Sebaliknya juga begitu. Nah, jadi kekerasan di mana kriminalitas itu makin mencuat, naik, ya, grafiknya. Ini memprihatinkan sekali. Jadi nilai-nilai iman, nilai akhlak ini mulai tergerus saat ini. Saya kira itu. Jadi kita perlu perhatikan ayat ini. Kemudian di ayat yang lain, misalnya dalam surat 4, ya, surat An-Nisa ayat 9. Ini Allah juga berpesan kepada kita. Perhatikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Allah menyatakan hendaklah ada rasa khawatir, ya, bagi orang tua ini apabila meninggalkan sesudah mereka itu min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah imannya, Bang Sin, ya, lemah fisiknya, lemah ilmunya, ya kan, lemah sosialnya dan lain sebagainya, lemah ekonominya. Ini kalau lemah ini, terutama lemah akidahnya, ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan generasi itu. Jadi saya kira kalau sudah seperti yang ditanyakan tadi Bang Husin, siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama, kalau di keluarga, ya, kedua orang tuanya, dalam ini adalah bapak dan ibunya. Tetapi ini kompleksitas ini persoalan adalah tanggung jawab bersama juga, karena pemerintah juga perlu memfasilitasi dengan kondisi yang kondusif, konstruktif, bagaimana agar pendidikan di sekolah, pendidikan di pondok pesantren, di kampus-kampus, di majelis ilmu, di masjid-masjid itu berjalan sedemikian dinamisnya begitu. Kira-kira itu Bang Husin. Iya. Berarti masih ada harapan, ya? Masih, ya, optimis. Perbaiki generasi muda ini. Iya. Terutama yang malas beribadah, kemudian lalai dalam kemaksiatan. Masya Allah. Ada cara menurut saya. Iya. Yang paling utama itu dari keluarga. Betul Bang Husin. Ya. Jadi mau terus belajar, ya. Kalau masih kurang, ya tidak harus alumni sebuah misalnya lembaga pondok pesantren tertentu. Yang penting ada kesadaran dari kita untuk belajar, ya, belajar agama, ya, dari manapun kita peroleh, ya, berguru terus. Dengan demikian insya Allah akan ada modal, ada ilmu yang kita bisa amalkan, ya, kita terapkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu Bang Husin. Ya, tadi nggak perlu galau, pokoknya orang tua lihat anaknya udah nakal kali, biarin aja. Nggak boleh gitu saya. Ya, ini amanah. Jadi ini ujian buat orang tua. Saya kira ini berarti peluang untuk bersabar, ya, berjuang, peluang untuk menimba pahala lebih besar dengan terus belajar, kemudian mengajak, menyeru, mendakwahkan hal-hal yang positif dari ajaran kita ini kepada keturunan kita. Ini jadi jangan khawatir, ada Allah, libatkan Allah dalam setiap persoalan kita. Saya kira begitu. Nggak boleh bosan-bosan, ya. Betul. Dan tidak kalah pentingnya Bang Husin, sebelum poin ini pertanyaan ini adalah doa dari orang tua. Ini penting. Ya, seburuk apapun anak kita mungkin perilakunya, ya, ada yang tidak sesuai dengan idealitas kita sebagai orang tua, jangan putus asa dan teruslah menghantarkan doa dari waktu ke waktu, mengakui kelemahan diri kita, libatkan Allah dalam persoalan-persoalan kita. Saya kira itu. Ya, ini udah lanjut ke pembahasan tentang pemuda ini, San. Kan udah jadi kuat yang soleh, kemudian melahirkan generasi yang kuatlah untuk agama, untuk bangsa dan negara kita ini. Jadi